Datangnya para pengungsi Rohingya secara bergelombang di Aceh menandakan bahwa etnis ini masih mencari tempat yang aman untuk ditinggali. Kekerasan struktural yang berlangsung selama beberapa dekade di Rakhine, Myanmar memaksa warga Rohingya mengungsi dan menjadi manusia perahu, mencari negeri aman yang mau menerima mereka di Asia Tenggara atau di negeri manapun di seluruh dunia. Tidak jarang para manusia perahu itu menjadi korban tenggelam di tengah laut. Banyak pula yang ditahan atau diperlakukan semena-mena di negara-negara transit atau di negara-negara penerima mereka. Hingga Desember tahun 2023 pengungsi Rohingya di Aceh berjumlah sekitar 1.600 orang yang tersebar di kota Sabang, Pidi, Aceh Besar dan Lok Seumawe. Selain di Indonesia, pengungsi Rohingya juga tersebar di Malaysia dan Thailand. Jika menilik asal-usulnya etnis Rohingya adalah nama kelompok etnis yang tinggal di negara bagian Arakan atau Rakhine sejak abad ke-7 Masehi. Ada beberapa versi tentang asal kata Rohingya. Rohingya berasal dari kata Rohan atau Rohang, nama kuno dari Arakan sehingga orang yang mendiaminya disebut Rohingya. Versi lain menyebutkan bahwa istilah Rohingya disematkan oleh peneliti Inggris Francis Hamilton pada abad ke-18 kepada penduduk Muslim yang tinggal di Arakan. Nenek moyang orang Rohingya bukanlah orang Bangladesh melainkan campuran dari Arab, Turk, Persian, Afgan, Bengali, Mor, Mughal, Pathans, Magis, Chakmas, Belanda, Portugis dan Indo-Mongoloid. Kemunculan pemukiman Muslim di Arakan sebagai cikal bakal kelompok Rohingya terlacak sejak zaman Kerajaan Merauke, khususnya pada zaman Raja Narameikhla. Setelah dibuang ke Bengal, Narameikhla lalu menguasai kembali Merauke berkat bantuan Sultan Bengal. Seiring dengan berkuasanya Narameikhla masuk pula penduduk Muslim dari Bengal ke wilayah Arakan Rakhine. Dalam perkembangannya jumlah pemukim Muslim dari Bengal terus bertambah, terutama ketika Inggris menguasai Rakhine. Karena kurangnya populasi di Rakhine, Inggris memasukkan banyak orang Bengali ke Rakhine untuk bekerja sebagai petani. Oleh karena itu kebanyakan orang Rohingya bekerja di sektor agraris. Arakan sendiri adalah nama kerajaan Bengal di sisi timur daerah yang kini bagian dari Bangladesh yang eksis sejak abad ke-8 Masehi. Kerajaan Arakan sebelum bergabung dengan Union of Myanmar pada 1948 berturut-turut dikuasai oleh kerajaan Hindu, kerajaan Islam dan Buddhis. Saat ini Arakan adalah negara bagian dari Union of Myanmar yang terletak di sisi arah laut Myanmar berbatasan dengan Bangladesh. Nama Arakan berubah menjadi Rakhine pada tahun 1930 dan belakangan disebut juga Rakhine. Nama Rakhine merujuk pada etnis Rakhine Buddhis sehingga istilah Rakhine sejatinya tidak mewakili etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam. Dalam catatan PBB Rohingya hanya disebut sebagai penduduk Muslim yang tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Dari sudut kebahasaan, bahasa yang diklaim sebagai bahasa Rohingya sebenarnya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Bahasa Rohingya dikategorikan sebagai bahasa-bahasa Chittagoniya yang dituturkan oleh masyarakat di bagian tenggara Bangladesh. Sementara itu kebanyakan bahasa di Myanmar tergolong rumpun Tai-Kadal, Austroasiatik atau Sino-Tibetan. Jadi jelas bahwa kelompok etnis Rohingya merupakan keturunan etnis Bengali, khususnya subetnis Chittagoniya yang tinggal di Bangladesh Tenggara. Ketika Inggris melakukan sensus penduduk pada tahun 1911 pemukim Muslim di Arakan sudah berjumlah 58.000 orang, jumlah itu terus bertambah pada tahun 1920-an ketika Inggris menutup perbatasan India, sehingga orang Bengali memilih masuk ke Rakhine. Memasuki kemerdekaan Burma atau Myanmar pada tahun 1948, pemerintah telah menyatakan migrasi tersebut adalah ilegal dan menyatakan bahwa Rohingya adalah keturunan Bengali serta menolak untuk mengakui mereka sebagai etnis dan warga negara Myanmar. Warga seperti yang didefinisikan oleh Konstitusi tahun 1947 adalah orang-orang yang menjadi milik suatu ras pribumi, memiliki nenek dari ras pribumi adalah anak-anak warga negara atau tinggal di Myanmar sebelum tahun 1942. Menurut hukum ini warga diharuskan untuk memperoleh kartu registrasi nasional, sedangkan non-warga negara diberi kartu pendaftaran asing. Setelah Jenderal Ne Win dan Partai Program Sosialis Burma-nya merebut kekuasaan pada tahun 1962 dari tangan UNU,
pemerintah militer mulai membubarkan organisasi sosial dan politik Rohingya. Pada tahun 1974 pemerintahan Jenderal Ne Win telah melucuti kewarganegaraan Rohingya dan selanjutnya pada tahun 1982 melalui peraturan kewarganegaraan Myanmar, pemerintah menyatakan Rohingya non-nasional. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui secara hukum di Myanmar hingga saat ini. Lebih dari 125.000 Rohingya yang saat ini masih bertahan di Rakhine Utara secara efektif tanpa kewarganegaraan dan hak-hak dasar manusia. Begitu pula Rohingya yang telah menyelamatkan diri ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Operasi-operasi militer yang dilakukan pemerintah dan junta militer telah membumi hanguskan ratusan ribu rumah, ratusan masjid dan ribuan nyawa Rohingya. Konflik horizontal ini sengaja dibiarkan untuk melegalisasi tindakan pemerintah Myanmar untuk mengusir dan memusnahkan etnis Rohingya dari bumi Arakan. Selain campur tangan negara, ada faktor lain yang melatar belakangi terjadinya konflik sektarian di Myanmar, yaitu kecemburuan sosial. Selain Arakan mayoritas Muslim Rohingya mendiami kota Meiktila, kebanyakan dari Muslim Meiktila dan Muslim di Myanmar adalah pedagang atau pebisnis, bahkan perusahaan konstruksi dan hotel-hotel besar di Myanmar merupakan milik pengusaha Muslim. Kegigihan mereka dalam perdagangan dan bisnis memang telah menguasai sendi-sendi ekonomi di Myanmar. Kedai-kedai milik mereka juga tersebar di kota Meiktila dan Yangon. Mereka memberikan simbol 786 pada kedai-kedainya. Simbol 786 ini merupakan pengganti dari kalimat basmalah yang dilekatkan pada papan nama kedai-kedai mereka yang menandakan bahwa kedai tersebut menjual makanan halal. Namun simbol tersebut kemudian disalahartikan lain oleh kelompok ekstremis Buddha. Kelompok ini menyebarkan isu dan provokasi bahwa keberadaan Islam di Myanmar merupakan ancaman bagi eksistensi Buddha. Mereka takut Myanmar akan berubah seperti Indonesia dan Malaysia sebagai negara Muslim terbesar. Sejak itu tahun-tahun berikutnya mulai timbul konflik dengan penduduk Rohingya. Untuk mengkonter perkembangan Islam di Myanmar, kelompok ekstremis membentuk gerakan 969 yang diketuai oleh biksu Mandalay bernama Wiratu. Provokasi yang dilakukan oleh kelompok ekstremis ini menyulut amarah dan sinisme terhadap Islam di Meiktila, di mana kemudian terjadi peristiwa kerusuhan pada tanggal 25 Maret tahun 2013. Warga Rohingya kehilangan banyak hak dasar sebagai warga negara, seperti hak mendapat atau memiliki tempat tinggal, pekerjaan dan kesejahteraan. Kehidupan warga Rohingya pun sangat dibatasi. Atas kondisinya Badan Pengungsi Dunia atau UNHCR mengategorikan Rohingya sebagai etnis minoritas paling teraniaya di dunia.